Selamat datang di Sekolah Pekerja Migran Taipei. Hari ini, saya ingin mengajari kalian keterampilan perawatan penting mengenai pencegahan dan pengobatan ketika lansia jatuh. Jatuh merupakan kecelakaan yang paling sering terjadi pada lansia. Cedera yang ditimbulkan bisa sangat serius. Kelas ini akan mengajarkan Anda cara mencegah jatuh secara efektif dan cara penanganan yang tepat jika terjadi. Mari lindungi keselamatan dan kesehatan lansia. Halo semuanya, saya Guru Lili. Hari ini saya akan menjelaskan kepada Anda teknik pencegahan dan perawatan ketika lansia jatuh. Harap ingat like, subscribe channel kami, dan bagikan dengan teman-teman Anda, jadi Anda bisa mendapatkan lebih banyak video tutorial keterampilan perawatan yang berguna. Menurut statistik dari Administrasi Kesehatan Nasional Taiwan, 1 dari setiap 6 orang lansia berusia 60 tahun ke atas pernah mengalami kejadian jatuh dalam 1 tahun terakhir. Jatuh dapat menyebabkan patah tulang dan cedera kepala. Kalau parah, bahkan perlu dirawat jangka panjang atau mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan jatuh yang tepat adalah keterampilan utama dalam merawat lansia. Hari ini, kita akan mempelajari 5 bagian penting. Memahami penyebab dan faktor risiko jatuh, cara memeriksa keamanan lingkungan rumah, tindakan pencegahan yang efektif, dan penggunaan alat bantu yang benar. Demonstrasi olahraga yang sederhana dan efektif untuk mencegah jatuh. Dan cara penanganan yang benar jika jatuh. Pengetahuan ini akan membantu Anda memberikan perawatan yang lebih aman dan profesional. Ada banyak alasan mengapa lansia jatuh. Secara garis besar, alasannya dapat dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah faktor fisik, seperti turunnya daya penglihatan, otot melemah, keseimbangan yang buruk, dan berjalan tidak stabil. Yang kedua adalah faktor lingkungan, seperti lantai atau tanah tidak rata dan basah, pencahayaan tidak memadai, dan tidak adanya pegangan tangan. Faktor ketiga adalah obat-obatan. Obat-obatan tertentu dapat menyebabkan pusing atau perubahan tekanan darah. Yang keempat adalah faktor lainnya, seperti sepatu yang tidak cocok. Memahami penyebab-penyebab ini dapat mencegah jatuh secara efektif. Menurut statistik, 3 area dalam rumah yang paling beresiko menyebabkan lansia jatuh adalah kamar tidur, ruang tamu, dan kamar mandi. Di kamar tidur, risiko utama jatuh pada lansia terjadi saat mereka mengubah posisi untuk bangun dari tempat tidur. Di ruang tamu, disebabkan oleh penempatan perabot yang tidak tepat dan adanya barang yang menjadi rintangan. Di kamar mandi, lantai yang licin dan tidak ada pegangan tangan akan sangat berbahaya. Dengan mengetahui area berisiko tinggi, kita dapat melakukan pencegahan yang lebih terarah. Seiringnya bertambahnya usia, fungsi tubuh lansia menurun secara bertahap. Penurunan ini berkaitan erat dengan risiko jatuh. Penurunan daya penglihatan, obat-obatnya kesulitan mendeteksi rintangan. Penurunan daya keseimbangan menyebabkan stabilitas tubuh menjadi buruk. Melemahnya otot menyebabkan waktu bereaksi lebih lambat. Degenerasi sendi memengaruhi postur berjalan. Selain itu, penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit Parkinson yang umum terjadi, serta penyakit yang melemahkan tubuh lainnya, juga meningkatkan risiko jatuh. Memahami perubahan-perubahan fungsi tubuh ini dapat membantu kita merawat lansia dengan baik. Obat-obatan tertentu dapat menambah risiko lansia jatuh. Obat tidur dan obat penenang dapat mempengaruhi kewaspadaan dan keseimbangan. Obat tekanan darah tinggi
dapat menyebabkan hipotensi postural yang mengakibatkan rasa pusing saat berdiri. Diuretik dapat menyebabkan sering buang air dan dapat menambah resiko jatuh karena harus beraktivitas di malam hari. Jika lansia mengonsumsi banyak obat, interaksi antara obat yang berbeda juga dapat menambahkan resiko jatuh. Harap perhatikan penggunaan obat pada lansia. Jika muncul reaksi yang tidak biasa, segera konsultasikan dengan dokter. Jangan menghentikan atau mengubah dosis sendiri. Jatuh tidak hanya dapat menyebabkan cedera langsung, seperti patah tulang atau trauma kepala. Dia juga mungkin memicu serangkaian akibat buruk. Selain jatuh, seringkali lansia jadi mengurangi aktivitasnya karena takut. Ini menyebabkan penurunan kekuatan otot dan justru menambah risiko jatuh lagi. Selain itu, jatuh juga menambah beban perawatan dan menambah biaya pengobatan. Menurut statistik, setiap lansia yang jatuh dan dirawat di rumah sakit rata-rata menghabiskan biaya pengobatan sebesar 90.000 hingga 130.000 NT. Oleh karena itu, mencegah jatuh lebih penting dan lebih ekonomis daripada mengobatinya. Memeriksa keamanan lingkungan rumah adalah langkah pertama untuk mencegah lansia jatuh. Administrasi Kesehatan Nasional menyarankan untuk meninjau lingkungan rumah dengan 5 poin penting. Apakah lantai aman dan tidak terhalang apapun? Apakah pencahayaan cukup? Apakah tangga aman dan memiliki pegangan tangan? Apakah ada sarana anti-selip di kamar mandi? Apakah kamar tidur ditata dengan baik? Berikut akan kami peragakan satu persatu bagaimana cara mengatur lingkungan untuk mengurangi risiko jatuh. Pertama, periksa daerah lantai. Karpet bisa menyebabkan tersandung. Karpet harus dilepas atau pastikan tepinya rata. Pasang alas anti-selip bila perlu. Kabel harus diikat ke dinding atau disimpan dengan rapi supaya tidak membuat tersandung. Lorong harus memiliki lebar yang cukup supaya lansia dan alat bantu dapat lewat dengan lancar. Letakkan perabot menepi ke dinding dan ciptakan ruang yang luas untuk beraktivitas. Barang-barang lain harus disimpan dengan rapi, jangan ditumpuk di lantai. Penyesuaian yang sederhana ini dapat mengurangi risiko tersandung secara signifikan. Pencahayaan yang cukup sangat penting untuk mencegah jatuh. Pencahayaan dalam ruangan harus terang dan merata. Untuk menghindari bayangan dan kontras cahaya yang kuat, pada jalur dari lorong, tangga, dan kamar tidur menuju kamar mandi, sebaiknya dipasang sensor lampu malam agar lansia dapat ke toilet dengan aman pada malam hari. Saklar lampu harus ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau. Sebaiknya di dekat pintu masuk. Harus ada lampu tidur yang mudah dinyalakan di samping tempat tidur agar lansia tidak perlu berjalan dalam kegelapan. Tangga merupakan area yang paling beresiko menyebabkan lansia jatuh. Pertama, pastikan ada pegangan tangga yang kokoh di kedua sisi tangga. Di tepi tangga harus dipasang strip anti-selip. Sebaiknya pilih bahan yang warnanya kontras dengan warna tangga supaya mudah dikenali. Di bagian atas dan bawah tangga perlu ada saklar lampu untuk memastikan pencahayaan tangga. Jangan menumpuk barang di tangga. Walaupun hanya ditaruh sementara, juga sebaiknya segera dipindahkan. Jika lansia sulit bergerak, pertimbangkan supaya mereka tinggal di lantai pertama, sehingga mengurangi kebutuhan untuk naik turun tangga. Kamar mandi merupakan area yang paling beresiko menyebabkan lansia jatuh. Lingkungan basah dengan permukaan yang licin sangat mudah menyebabkan terpeleset. Di sebelah toilet dan daerah shower, perlu dipasang pegangan yang kokoh.
Tinggi pegangan sebaiknya lebih rendah sedikit dari tinggi siku lansia saat berdiri. Di lantai kamar mandi harus dipasang keset anti-selip, terutama di shower dan tempat paling banyak air mengalir. Lansia sebaiknya memakai sandal anti-selip. Hindari berjalan tanpa alas kaki. Perlengkapan mandi harus diletakkan di ketinggian yang dapat dicapai tanpa perlu membungkuk atau berdiri jinjit. Sangat penting untuk segera mengeringkan lantai setelah menggunakan kamar mandi. Perencanaan keamanan di kamar tidur juga sangat penting untuk mencegah risiko jatuh. Tinggi tempat tidur harus sesuai. Kaki lansia harus dapat berpijak rata di lantai ketika duduk di tepi tempat tidur, tidak mengganggu atau tertekuk. Pegangan tangan dapat dipasang di samping tempat tidur untuk membantu lansia saat bangun dan berbaring. Meja di samping tempat tidur sebaiknya digunakan untuk menaruh barang-barang yang sering digunakan lansia, seperti kacamata, gelas, dan obat-obatan. Kurangi gerakan yang tidak perlu. Lantai harus dijaga kebersihannya. Jangan ada tumpukan pakaian atau barang-barang lain. Saklar lampu samping tempat tidur harus mudah diakses supaya lansia tidak perlu bergerak dalam kegelapan. Jika perlu ke toilet di malam hari, siapkan pispot untuk buang air besar atau letakkan tabung kencing atau kursi pispot untuk mengurangi risiko berjalan di malam hari. Cara berpakaian yang tepat penting untuk mencegah jatuh. Ketika membantu lansia berpakaian, biarkan lansia duduk di kursi yang stabil supaya tidak kehilangan keseimbangan saat berdiri. Berhati-hatilah saat mengganti celana. Lebih baik lansia duduk terlebih dahulu dan pastikan keamanannya. Penggunaan alat bantu yang benar dapat mengurangi risiko jatuh secara signifikan. Tinggi tongkat kruk harus sesuai. Siku lansia sebaiknya menekuk sekitar 15 derajat saat memegang kruk dan pergelangan tangan harus sejajar dengan pegangan kruk. Tongkat kruk berkaki 4 memberikan topangan yang lebih baik. Ini cocok untuk lansia dengan keseimbangan yang lebih buruk. Alat bantu jalan memberikan topangan paling maksimal. Namun, perlu perhatikan postur tubuh yang benar saat menggunakannya. Berdirilah di tengah alat bantu jalan. Jangan membungkuk, menyondongkan tubuh ke depan, atau mendorong terlalu jauh. Semua peralatan bantu harus diperiksa secara berkala. Periksalah apakah bantalan karetnya aus, segera ganti bila perlu. Saat membantu lansia memilih alat bantu, pertimbangkan kondisi fisik mereka, kebutuhan aktivitas dan lingkungan penggunaan. Olahraga teratur dapat meningkatkan kekuatan otot dan meningkatkan keseimbangan sehingga dapat mengurangi risiko jatuh. Berikut adalah 3 latihan sederhana untuk memperkuat otot. Mengangkat kaki sambil duduk. Lansia duduk di kursi yang stabil. Angkat kaki secara bergantian. Tahan angkatan selama 10 detik. Lalu ulangi 10 kali. Duduk melangkah, duduk di kursi, dan lakukan latihan melangkah. Gerakan ini memperkuat otot paha, berdiri, dan duduk. Kedua tangan menggenggam erat sandaran kursi. Lakukan gerakan berdiri dan duduk, ulangi 10 kali. Saat melakukan gerakan ini, pastikan kursi stabil dan tidak bergeser. Jika lansia merasa tidak nyaman, segera hentikan. Disarankan untuk melakukan olahraga ini setiap hari. Namun, hindari kelelahan yang berlebihan. Keseimbangan adalah kunci untuk mencegah jatuh. Berikut adalah 3 jenis latihan keseimbangan. Melangkah di tempat. Lansia berpegangan pada meja atau sandaran kursi yang stabil dan melangkah perlahan. Lakukan selama 10-15 menit setiap hari. Olahraga tumit dan jarak kaki. Angkat tumit terlebih dahulu. Tahan beberapa detik lalu letakkan. Kemudian angkat jari-jari kaki, lakukan berulang kali. Berjinjit dengan perlahan. Jaga keseimbangan.
Olahraga-olahraga ini sebaiknya dilakukan dengan ditemani seseorang agar bantuan dapat diberikan jika diperlukan. Jika lansia memiliki keseimbangan yang buruk, mulailah dengan olahraga dalam posisi duduk. Naikkan tingkat kesulitan secara bertahap. Ingat, keselamatan selalu menjadi yang utama. Jangan mengambil risiko apapun. Jika lansia jatuh, tetaplah tenang. Jangan biarkan lansia segera berdiri. Pertama, cek kesadaran lansia. Tanya dan periksa reaksi mereka dengan lembut. Kedua, periksa apakah ada cedera yang terlihat, pendarahan, atau patah tulang. Misalnya, ada kelainan bentuk anggota tubuh atau tidak bisa bergerak. Jika lansia tidak sadarkan diri, mengalami pendarahan hebat, atau mungkin ada patah tulang, segera hubungi 119. Jika lansia merasa tangan dan kakinya masih bisa digerakkan, letakkan kursi supaya lansia memegang kaki kursi dan naik ke kursi untuk duduk sejenak, lalu berdiri perlahan. Jika cederanya ringan, tetaplah waspada saat membantu lansia. Berdirilah di sisi lansia yang lebih lemah. Buka kedua kaki dan seimbangkan. Bantu lansia pindah ke posisi berbaring miring, lalu bantu mereka pindah ke posisi jongkok. Terakhir, bantu mereka berdiri secara perlahan. Seluruh gerakan harus perlahan dan stabil. Berikan waktu yang cukup bagi lansia untuk menyesuaikan posisi tubuh. Jika lansia jatuh saat sendirian di rumah, pertama-tama tetaplah tenang. Jangan sampai menyebabkan cedera yang lebih besar karena panik. Periksa apakah ada rasa sakit yang berat atau ada bagian yang tidak dapat digerakkan. Jika mampu bergerak dan tidak mengalami cedera serius, cobalah ubah posisi ke berbaring miring. Kemudian merangkak ke perobatan kokoh terdekat seperti tempat tidur atau sofa. Berdirilah perlahan dengan berpegang pada perabot. Jika tidak dapat bergerak atau mengalami nyeri hebat, tetaplah diam di tempat. Cobalah berteriak minta tolong atau gunakan telepon terdekat untuk segera mencari bantuan. Ajarkan lansia dan keluarga mereka mengatur panggilan cepat untuk kontak darurat supaya dapat meningkatkan efisiensi pertolongan. Kita juga dapat membuat resep pencegahan jatuh untuk lansia. Sama seperti dokter memberi resep obat. Rancanglah resep pencegahan risiko jatuh yang menyeluruh sesuai kondisi spesifik setiap lansia. Ini mencakup 4 bagian. Daftar lingkungan rumah yang perlu diperbaiki. Pastikan semua area di rumah aman. Resep olahraga. Rancanglah olahraga pencegahan risiko jatuh yang cocok untuk lansia. Evaluasi penggunaan obat. Cek secara berkala untuk melihat apakah obat-obatan meningkatkan risiko jatuh. Rekomendasi alat bantu. Pilihlah alat bantu yang paling sesuai. Resep pencegahan risiko jatuh ini dapat diletakkan di tempat yang mudah terlihat di rumah. Cek dan perbarui resep ini secara berkala. Jadikan pencegahan risiko jatuh bagian dari rutinitas sehari-hari. Hari ini kita telah mempelajari 5 kunci penting untuk mencegah lansia jatuh. Pertama, jaga keamanan lingkungan rumah. Periksa dan perbaiki potensi bahaya secara berkala. Kedua, konsumsi obat dengan benar. Cek secara berkala apakah obat-obatan meningkatkan risiko jatuh. Ketiga, dorong lansia untuk berolahraga agar kekuatan otot dan keseimbangan meningkat. Keempat, pilih dan gunakan alat bantu dengan benar. Berikan mereka alat bantu jalan yang diperlukan. Kelima, kuasai proses penanganan ketika jatuh. Pastikan Anda dapat menanggapi situasi darurat dengan tepat. Ingat, jika ada keadaan darurat, segera beritahu majikan Anda, supaya majikan dapat menghubungi staf medis. Jika Anda tidak dapat menghubungi majikan, atau ketika merasa nyawa lansia terancam, segera hubungi 119. Setelah selesai melapor,
Tetap cobalah menghubungi majikan supaya bisa ditangani lebih lanjut. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Para perawat juga harus tetap menjaga kesehatan diri sendiri supaya bisa memberikan perawatan yang lebih baik bagi lansia. Terima kasih atas perhatiannya.